wabarakatuh. Saya Lalu Faisal Dharma dari kelas F1 dengan NIM D1A025103060. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seberapa penting sih kita memahami sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Hal itu tentu sangat penting karena banyak pemuda Indonesia yang bahkan tidak memahami sejarah negaranya sendiri. Tentu itu sangat fatal karena jika kita tidak memahami identitas kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, nasionalisme kita patut dipertanyakan. Sebelum saya membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional, kita terlebih dahulu harus mencermati dua jenis identitas, yaitu identitas premier dan identitas sekunder. Apa itu identitas premier? Identitas premier adalah identitas yang juga disebut identitas etnis yang mengawali bentuk identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau terbentuk dari hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas premier, yakni identitas etnis yang dihuni oleh lebih dari 700 etnis, telah bersepakat untuk membentuk NKRI dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi, bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh tiga hal tersebut, yakni sumber historis, sosiologis, dan politik. Jadi, saya di sini setidaknya akan menjelaskan 3 poin penting yang harus kita pahami sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu bendera negara Indonesia. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Dan bendera merah putih mulai dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 walaupun telah dikibarkan pertama kali dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Ketentuan tentang negara bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 24 sampai pasal 45. Bahasa negara Indonesia merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri NKRI yang diadopsi dari bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan. Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, menjadi bangsa Indonesia, kita dituntut untuk menjunjung tinggi solidaritas dan menjunjung tinggi toleransi baik kita dari etnis manapun. Dan saya rasa masalah nasionalisme kita bisa kita pertahankan dengan memahami setidaknya 3 hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.